Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Risa pakai R ya. Nah, Ibu di sini mau bikin video praktek mengajar untuk tugas kuliah. Jadi, mohon kerjasamanya ya. Ibu hari ini mau materinya yaitu pendidikan Pancasila tentang gotong royong. Nah, sebelum mulai pelajaran, hendaknya kita membaca doa dulu. Siapa ketuanya di sini? Yo, Mahiro, pimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar? Sudah. Siapa hari ini temannya yang tidak berangkat sekolah? Berangkat semua? Ibu absen dulu ya. Alif Surya Pratama, Ilham Septiawan, Anggun Mutiara Sari, Anissa Devi Maulida, Aslan Kenzi Pratama, Ayu Mutia Ariska, Cika Septianingrum, Dinda Sakila Putri. Nggak ada. Kemana temennya? Ada suratnya nggak? Zakira Talita Zahra, Elisa Puspitasari. Ada? Nggak kedengeran ibu suaranya. Firly Ulia Afifah, Firman Hidayatullah, Guntur Setiawan. Siapa ini satunya ini? Guru Setiawan. Hafsan Maulidatul Fitrah, Hamdan Arif, Lisa Seftiana, Muhammad Nur Afandi, Mahiro Juang Alfalah, Minarita. Iya bener nggak? Muhammad Al-Hafiz, Muhammad Alif Al-Fauzi, Muhammad Ibnu Ferdiansah, Muhammad Zakaria, Nala Rozikotul Khairiyah, Novita Rahmawati,
Septian Abdurrahman. Siti Rodatul Khalifah. Stefan Sebat Anugrah. Ya. Namanya keren sekali. Sampai mana tadi? Siapa ini, Dek? Tatim Matu Sadia. Wanda Apriliana. Asifa Azhari. Lucia Hani. Randi Sandro. Jadi yang nggak berangkat ada 3 ya. Sudah siap belajar? Nah, materi kita hari ini yaitu tentang kegiatan gotong royong di lingkungan sekitarku. Siapa yang tahu apa itu kegiatan gotong royong? Ada yang tahu nggak apa itu kegiatan gotong royong? Kalian pernah gotong royong nggak? Pernah nggak? Nah, kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk menghasilkan sesuatu yang dilakukan secara sukarela. Pernah gotong royong di kelas ini? Apa contohnya gotong royong di kelas? Nah, membersihkan kelas. Biasanya kalau ada lomba itu menghias kelas. Nah, itu namanya gotong royong. Dilakukan bersama-sama. Coba keluarkan dulu buku tulisnya. Gotong royong.
Beliau yang bekerja tangannya, mulutnya diam ya. Sekali. Sudah?
jumlah muridnya berapa? Yang nggak berangkat tadi 3 ya? Tadi 32. Sudah? Belum. Tadi sudah. Cepat sekali. Nah, jadi gotong royong itu merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan kelompok masyarakat. Dilakukannya sukarela atau minta imbalan? Sukarela. Apa maksudnya sukarela itu? Tidak menerima uang, tidak menerima bentuk apapun, yaitu dilakukannya dengan senang hati. Gotong royong merupakan identitas kultural bangsa Indonesia yang berasal dari kata gotong, berarti mengangkat, dan royong yang berarti bersama. Jadi secara istilah kegiatan ini merujuk pada kerjasama yang dilakukan secara sukarela dan tanpa pamrih demi mewujudkan keinginan umum atau membantu sesama yang lagi membutuhkan. Ada nilai-nilai Pancasilanya yang terkandung di gotong royong. Ada apa saja? Ada persatuan, ada kebersamaan, ada kepedulian sosial, ada keikhlasan. Nah, itu nilai-nilai Pancasilanya. Kalau ibu tanya contoh gotong royong di masyarakat, ada yang tahu? Apa contohnya? Ayo. Biasanya bapak-bapak kayak gitu kalau di sawah bikin jembatan sama-sama. Pernah nggak? Pernah lihat nggak? Nah, itu namanya gotong royong. Untuk mewujudkan keinginan bersama supaya nyebrang jalannya enak. Nah, kalau gotong royong di keluarga, contohnya apa? Ada yang pernah bersih-bersih rumah kalau mau lebaran itu? Sama keluarganya ada? Nah, itu juga termasuk gotong royong. Apa kalian gak pernah bersih-bersih rumah ya? Ibunya aja yang bersih-bersih rumah ya? Iya? Nah, ini gak pernah bantu-bantu, ini sudah besar-besar. Nah, salah satu contohnya yang gotong royong di keluarga itu tadi bersih-bersih bersama keluarga. Kalau di sekolah apa contohnya? Di sini pernah nanam pohon nggak? Enggak. Dulu ibu di SD ini pernah nanam pohon. Nanam pohon sama-sama sama temennya, itu termasuk kegiatan gotong royong. Sudah selesai semua menulisnya? Ada yang belum, ada yang sudah. Ibu tunggu dulu yang belum.
Ayo suaranya. Masih semangat? Coba ibu tes dulu suaranya. Mana semangatmu? Mana suaramu? Are you ready? Nah, siap mendengarkan? Bisa tetap fokus? Ada yang bisa tetap fokus? Fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Coba ulangi. Fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, ibu lanjutkan materinya. Jadi, penerapan nilai gotong royong ini dapat dimulai dari lingkup terkecil, yaitu pertama seperti lingkup keluarga, lingkup di kelas, habis itu yang paling besar yaitu lingkup masyarakat. Apa contohnya lingkup di dalam keluarga? Yaitu membersihkan tempat tinggal bersama. Apalagi contohnya kalau lingkup keluarga?
Ada yang tahu nggak apalagi contohnya? Di sini pernah bantu ibu nggak? Kalau itu lebaran, di kue, atau di rumah, pernah? Nah, itu termasuk gotong royong dalam lingkup keluarga. Kalau di lingkungan sekolah apa contohnya? Membersihkan kelas, weekend bersama, atau menghias kelas. Kalau ada kegiatan lomba, bisa juga menanam pohon atau menanam bunga. Sedangkan dalam lingkup masyarakat, nah lingkup masyarakat itu sangat luas. Apa contohnya? Pernah ikut bapaknya itu nggak? Ronda malam nggak? Ada yang pernah? Nah, itu termasuk gotong royong dalam lingkup masyarakat. Apa gunanya ronda malam itu? Nah, tujuannya menjaga maling, menjaga keamanan lingkungannya bersama-sama. Paham? Jadi apa itu gotong royong? Nah, gotong royong adalah, ayo siapa yang bisa coba angkat tangannya? Gotong royong adalah bentuk kerja sama masyarakat untuk menghasilkan keinginan bersama. Dilakukannya secara apa? Secara sukarela, tanpa pamrih. Nah, siap mengerjakan soal? Satu meja ibu bagikan satu lembar. Nanti di sini ditulis namanya temannya sama kamu ya. Kayak Mahiro sama siapa? Cuma satu mejanya. Nanti kalau sudah selesai, boleh dipresentasikan di depan, dibacakan. Nah, apa soalnya Bu? Buat contoh, tulislah contoh kegiatan gotong royong yang kalian ketahui, yaitu ada kegiatan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masing-masing. Dua contoh. Bisa? Mudah ini nak. Kalau yang mendengarkan pasti bisa. Saya Bu. Sudah dapat semua? Nah, silakan kerjakan. Kelompoknya tidak usah nama anggotanya saja yang ditulis. Nggak usah. Nama anggotanya saja yang ditulis, nak. Ya itu di kolomnya. Iya di kolomnya. Boleh digarisin sendiri, nak. Itu nggak kelihatan ya kolomnya ya. Boleh digarisin supaya rapi.
Ini juga nggak apa-apa, yang penting sesuai sama kolomnya. Tangannya mengerjakan, mulutnya diam. Sayang, kakinya turunkan. Kakinya turunkan. Ayo. Salah satunya apa? Bersih-bersih bersama membersihkan halaman rumah. Pintar. Sudah, Zara? Ini mana namanya? Ditulis dulu namanya. Namanya siapa? Ditulis dulu di sini. Ya. Bapak Firman juga. Membersihkan rumah, bagus. Ayo, Hafiz, membantu ibu menyapu, pintar. Kenapa? Lanjutkan, sayang. Sudah hampir selesai. Membersihkan rumah, pintar. Kurang satu ini berarti. Yang ini bagus, lanjutkan. Ayo. Elisa dan Anggun membersihkan rumah bersama keluarga, bagus. Ini sudah pernah dipelajari belum? Ini sudah mau selesai. Pintar, Nala, bagus. Dua contoh kan, Bu? Iya, ini masih jam 9. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan di depan. Nanti dipresentasikan, Ibu sebutkan namanya. Sudah selesai semua? Nah, kalau sudah selesai, Ibu mau panggil namanya, mau lihat hasil presentasinya, dibacakan di depan teman-temannya. Nggak apa-apa, itu namanya melatih kepercayaan diri. Salah benar itu nggak masalah, nah tinggal baca hasil yang dikerjakan tadi toh. Apa sih nggak bisa? Sudah siap? Kata-kata siapa ya namanya ya? Hafsah dan Anissa. Ini maju ke depan. Sini nak. Nah, bacanya contoh gotong royong di rumah. Yang lain mendengarkan, tidak boleh sibuk sendiri. Contoh gotong royong di rumah. 1. Membersihkan halaman bersama keluarga. Bagus. Yang kedua? Bantu ibu dan ayah bekerja atau beraktivitas. Pintar. Selanjutnya. Contoh gotong royong di rumah. 1. Bagus. Yang di lingkungan. Nah, pintar. Beri tepukan. Terima kasih. Contoh gotong royong di lingkungan itu adalah bekerja sama dalam bidang pertanian. Kira-kira benar nggak? Benar? Nah, contohnya apa? Seperti menanam apa? Menanam padi bersama-sama atau menanam pohon juga itu sebagai menanggulangi supaya tidak
Banjir. Pinter Hafsah dan Anissa. Selanjutnya Anissa, Devi, dan Zahra. Yuk. Yuk, bacakan hasilnya, Nak. Nah, pinter. Oke, mulai. Oke. Menanam pohon bersama-sama di lingkungan. Nah, kata Ayu Mutia dan Firly, contoh gotong royong di lingkungan itu bersama-sama membangun musola, benar nggak? Benar. Kalau contoh di lingkungan sekolah yaitu membersihkan lingkungan kelas bersama teman-teman, benar nggak? Nah, di sini kalau ada jadwal piket, semuanya piket nggak? Biasanya yang laki-laki nih yang susah. Betul apa benar? Hafiz dan Stefan. Ayo, semangat. Laki-laki suaranya harus keras ini, biar teman-temannya mendengarkan. Ayo Hafiz. Guntur, aku lagi guling. Keras Stefan sama Hafiz. Nah, lanjut. Ya, lanjut yang di lingkungan. Pinter. Oke. Ya. Bikin kue lebaran. Oke. Kegiatan gotong royong di sekolah. Ya. Membersihkan lingkungan sekolah. Bagus. Hias kelas. Pinter. Membersihkan. Satu, dua, tiga. Tuliskan kegiatan gotong royong yang di sekolah. Membersihkan rumah. Pinter. Membikin kue bersama keluarga. Bagus. Sekolah. Piket bersama di sekolah. Ya. Membikin jembatan. Bagus. Membersihkan jalan yang rusak. Nah, itulah tadi hasil presentasi dari teman-teman kalian. Jawabannya bagus-bagus, berarti mendengarkan. Selesai sudah materi Ibu hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Jadi apa itu kegiatan gotong royong kalau sudah paham? Kegiatan yang dilakukan bersama-sama, yang dilakukan secara sukarela, tanpa pamrih. Nah, bisa dimulai dari hal terkecil, yaitu dimulai dari keluarga, sekolah, baru di lingkungan. Apa contohnya di keluarga? Bersih-bersih, membantu ibu bikin kue. Ada kan jawabannya yang membantu ibu bikin kue? Ada. Nah, itu termasuk gotong royong juga. Kalau contoh di lingkungan sekolah apa?
jembatan bersama, membangun musola juga termasuk gotong royong. Boleh gotong royong dalam lingkungan masyarakat. Jadi sudah paham semua? Nah, kalau sudah paham, materi itu hari ini selesai. Kita baca doa dulu. Tangannya dilipat. Nah, tangannya dilipat. Nah, sudah selesai materi Ibu hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya dan partisipasinya. Nanti lain kali kalau ada waktu kita ketemu lagi. Siap pulang? Doanya dulu doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.